Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Judul renungan pada malam hari ini ialah Hamba Allah mengiyakan saja. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada saat ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Ayat pada malam hari ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Pada hakikatnya hal itu biasa. Pendeta itu terpaksa mengubah rencana perjalanannya. Bahkan ia harus membatalkannya. Itu bukanlah masalah serius lagi di dunia ini, walaupun memalukan. Tidak lama kemudian tersebar berita bahwa pendeta tersebut tidak dapat dipercayai. Jika janjinya tidak dapat dipercayai, seperti kunjungannya, dapatkah perkataannya dipercayai? Sekiranya kita dapat tahu dengan pasti bahwa keraguan-raguan terhadap diri pendeta tersebut, berarti bahwa perjalanan pada saat itu agak pasti. Yang kita tahu justru sebaliknya. Kapal tenggelam, penyamun mengintai, dan diserang penyakit. Seperti dugaan, Pak Pendeta membela diri. Ia bersungguh-sungguh. Itu dapat dibaca pada pasal 1 surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Lalu ia berhenti membela diri dan mulai berbicara dari hal Kristus. Cara berpikir Paulus ini menakjubkan dan menarik hati para pembaca suratnya. Paulus mengingkari janjinya, tetapi Allah sekali-sekali tidak. Janji manakah yang dimaksud Paulus? Tentu itu adalah yang berhubungan dengan jemaat di Korintus. Janji dari hal hidup yang menang. Persekutuan di dalam Kristus, tepatnya waktu kedatangan Kristus yang pertama, dan tentunya juga yang kedua. Itu semua terlintas dalam pikirannya. Orang-orang yang menyelidiki Alkitab menghitung janji-janji Allah. Seorang mengatakan ratusan, yang lain ribuan. Selama bertahun-tahun di keluarga kami menyenangi sebuah kemasan janji kecil. Di dalamnya terdapat ratusan potongan kertas yang digulung berisikan janji dari sabda tersebut. Pada hari Sabat malam, kami akan mengambil satu dari kertas itu, lalu kami bergantian membaca dengan nyaring. Apakah ada satu janji yang sungguh indah bagimu? Yesus mengiyakan janji tersebut. Paulus mengatakan bahwa Allah menjamin tiap janji dengan apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan pengantaraannya menjamin bahwa janji-janji tersebut mempunyai jawabnya. Di dalam Kristus, Allah adalah Allah yang mendengar dan yang menjawabnya. Ada lagi yang dikatakan ayat itu. Kristus adalah jaminan setiap janji, kepuasan dalam Dia adalah kepuasan yang sesungguhnya. Terima kasih, keselamatan sebagai pemberian kasih karunia-Nya, serta percayalah akan janjinya karena Ia telah mengatakan demikian. Dikutip dari Selected Messages, jilid 2, halaman 248. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih sekali lagi atas berkat-Mu, karena kami boleh memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, bukan hanya kami dengarkan, melainkan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Biarlah Kau boleh menyertai kami semuanya dimanapun kami berada, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan, yang begitu banyak. Dalam nama Yesus, amin.